dengan orang tua wali murid. Apalagi kita madrasah di tengah kota, persaingan dengan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta luar biasa. Maka harus memicu diri kita untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Berkembang mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah panjenengan siap semua. Juga perlu kami sampaikan Bu Leni dan Sewu bahwa teman-teman ini nanti insya Allah siap belajar sampai sore. Oke, siap guys? Siap. Insya Allah siap belajar sampai sore. Pintu jendela semua ditutup, adem-adem, kalau ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Ya. Tapi insya Allah kalau di tangan Bu Leni tidak akan ada yang ngantuk, kecuali penyakit. Penyakit ngantukan. Kami harapkan nanti Bu Leni pulang dari sini atau keluar dari ruangan ini semuanya sudah mendapatkan pencerahan. Kurikulum Merdeka itu seperti apa toh? Piye toh? Bagaimana toh? Minimal panjenengan sudah ada gambaran untuk membuat MA. Modul ajar. Minimal seperti itu. Jadi nanti panjenengan kalau selama ini yang saya mungkin matur malih panjenengan bahwa dari yang hadir di sini yang sudah mendapatkan Pintek resmi baru 4. Belum Pintek resmi ya, tapi baru sosialisasi. Belum Pintek, sosialisasi hanya 2 hari. Baru 4. Pak Purwanti, Kang Piyambak, Pak Iksan, kemudian Pak Eko, Bu Nurul Fuada, nanti. Nah, belum ada. Ini. Jadi yang lainnya, kalau beliau ini yang ada, yang Bapak Ibu guru yang ada di MTSRI Mas Rakyat ini paham dan tahu persis tentang kurikulum Merdeka, berarti mereka ini belajar sendiri. Tapi kelihatannya banyak senggolan. Kenapa? Karena padatnya kegiatan madrasah di akhir-akhir tahun pelajaran. Bukan karena malas, tapi karena padatnya kegiatan di akhir tahun pelajaran. Yang terakhir PPDB. Sehingga hari ini kita perlu refresh untuk in-house training. Tidak banyak yang saya sampaikan, nanti kalau lama-lama waktunya banyak tersita. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, IHT implementasi kurikulum Merdeka di MTSN Negeri 5 Sragen secara resmi dibuka. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah, Ibu Hajah Soamanatul Badriah SAG MPTI yang sudah membuka acara IHT pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasuki SAG. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahmanir Rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, di pagi hari yang cerah ini kami seluruh sivitas madrasah
salah satu kegiatan English Training dalam rangka menyambut kurikulum merdeka bagi pendidikan kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para pendahulu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kemudahan kepada seluruh urusan kami ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami ya Allah. Berilah kemudahan kepada seluruh sivitas madrasah ini untuk mengelola madrasah ini ya Allah, sehingga menjadi madrasah yang baik, madrasah yang bisa mengeluarkan alumni-alumninya bermanfaat bagi negara kami dan agama kami. Allahumma sabitna bil Islam wa sabitna bil iman. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah hati kami ini untuk senantiasa istiqomah di dalam iman dan Islam. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan nampak benarnya, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang sesat dan tampak sesatnya, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari kesesatan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini untuk istiqomah di dalam agamamu dan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga IHT pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita dan juga bagi murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini, sebelum waktu saya serahkan kepada Ibu Dr. Reni, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya, monggo Mosogoro, kepada Ibu Dr. Reni Noviani, SPD MPD yang merupakan dosen pendidikan ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta. Nanti berbagai macam ilmu akan kita serap dan kita bisa memperoleh gambaran dari Ibu Dr. Reni. diwangi, mulai tetap diwangi. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu guru MTS Negeri 5 Sragen. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama,
pastel. Bapak Ibu sukanya kopi pastel. Just kidding. Baik Bapak Ibu, ini judulnya ngopi Bapak Ibu. Ngobrol pagi. Ya, apa yang kita obrolkan? Yang akan kita obrolkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya. Oke, sebelum saya mulai Bapak Ibu, kita ada komitmen bersama. Komitmen bersama. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak sepakat, tidak apa-apa, nanti saya hapus. Ya namanya komitmen bersama ya. Yang pertama, waktu ya. Kita hargai waktu, kita tepat waktu ya. Silahkan diartikan seperti itu. Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal penting yang sekiranya tidak ada di peraturan atau hasil diskusi kita. Kemudian silahkan mari kita berpikir terbuka, positif, ya, menerima perubahan. Oke. Kemudian silahkan Bapak Ibu nanti angkat tangan jika ada yang ingin disampaikan, informasi atau pertanyaan monggo. Alhamdulillah 4 Bapak Ibu guru sudah mengikuti sosialisasi. Nanti kalau saya salah, tolong saya dikoreksi, ya. Berikutnya, yang kiri bawah HP, silahkan Bapak Ibu silent atau disenyapkan, bukan dimatikan. Nanti takutnya yang bawa HP dimatikan. Kalau nanti HP saya berbunyi berdering, saya bisa dijawab. Saya, ya, tidak ada Bapak Ibu. Oke, ruangan ini saya lihat bersih. Mari kita jaga kebersihan. Ya, kebersihan sebagian dari. Berikutnya, kalau saya nanti di tengah-tengah ngobrol dengan Bapak Ibu, saya mengucapkan hai, Bapak Ibu jawabnya halo atau hello. Setuju? Kalau nanti di tengah-tengah saya rasa ada Bapak Ibu yang merasa ngantuk atau apa, saya ajak tepuk. Kalau tepuk satu berarti Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya ngajak Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali, Bapak Ibu tepuknya 2. Kalau tidak ada perintah tepuk, Bapak Ibu tepuk nggak? Oke. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Coba dulu. Biar semangat ya. Hai. Halo. Pak masa kantor ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Yang terakhir tadi ada tepuk nggak? Satu saja. Yang tepuk ya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira tengah-tengah saya minta tepuk, Bapak Ibu tepuk tangan. Oke? Dari kesepakatan ini kira-kira Bapak Ibu ada yang nggak setuju? Yang mana? Saya hapus kalau nggak setuju. Serius? Namanya kesepakatan bersama. Yang mana? HP? Saya itu orang penting Bu. Kalau yang telepon itu ya. Silakan Bapak Ibu nanti jika ada telepon, Bapak Ibu ingin menelpon karena hal penting, silakan bisa di luar ruangan. Silakan, bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh telepon. Ya. Itu Bapak Ibu sepakat ya. Oke. Bapak Ibu, ini perkenalan. Mungkin yang kenal saya cuma Bu Handa. Di sini yang kenal saya cuma Bu Handa. Saya dengan Bu Handa itu satu alumni, satu kelas. Saya senang sekali bisa silaturahmi ketemu Bu Handa. Yang mana yang Bu Handa ya? Bapak Ibu, ini saya ya, dan Pak. Guru mentor baru. Oh iya, Bapak Guru ya. Saya guru juga guru Bapak Ibu. Kebetulan saya guru di perguruan tinggi. Sama dosen guru sami nggih, sama-sama guru. Ya. S1 saya sama dengan Bu Handa di Pendidikan Ekonomi UNS, terkait UNS. S2-nya ambil ilmu murni, S3-nya di Universitas Negeri Malang. Jurusannya sama, jadi saya linier di Pendidikan Ekonomi. Untuk kegiatan tambahan pekerjaan, saya di kementerian ikut mengembangkan kurikulum 2013 dulu ya, sampai penyusunan modul untuk kepala sekolah di GTK di
Kemendikbud. Kemudian tim pengembang instrumen PPK. Kalau di Diknas itu kan kepala sekolah sebelum 2022 ya Bapak Ibu ya. Sebelum 2022 kepala sekolah itu diseleksi ya, oleh LPPKS. Nah, saya itu salah satu yang membuat soalnya dan yang menyeleksi asesor. Kemudian Bapak Ibu yang punya putra putri di SMA ikut Olimpiade dulu OSN, sekarang namanya KSN. Saya juri di Puskesmas untuk bidang ekonomi. Nah, itu yang katanya di Kemendikbud ya, pengembang PKKS. PKKS itu peningkatan kompetensi kepala sekolah di Kemendikbud. Dan biasanya kami juga, tim kami itu juga tidak hanya dari Kemendikbud, dari Kemenang juga ya, ada juga dari Kemenang. Oke, dan seterusnya. Untuk terakhir, saya tim Meller itu penjaminan mutu program guru penggerak. Nah, kalau di Kemenang saya kurang tahu apakah ada program yang sama. Kita dulu saja. Oh ya, anak saya 3 cowok semua, jadi tidak perlu rebutan jilbab. Lulus SMA, lulus SMP, mau masuk TK, jadi tiga-tiganya daftar sekolah, cari sekolah yang baru. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya kirim link. Sebenarnya saya juga sekaligus praktek melakukan asesmen diagnostik, asesmen di awal pelatihan gitu ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya juga mempraktekkan asesmen diagnostik. Berdasarkan jawaban dari Bapak Ibu, 38 yang memberi jawaban. Dari yang hadir 47, kebetulan yang mengisi, yang sempat mengisi 38. Ini ternyata yang paling banyak ingin diketahui, ingin dipelajari adalah satu struktur kurikulum. SMP MTS itu kayak apa? Kayaknya gitu ya. Nah, nanti fokusnya akan di sini 3 ini. Karena yang diinginkan Bapak Ibu 3. Yang lainnya nanti ya saya sampaikan tapi sekilas gitu ya. Tapi ini nanti yang harus Bapak Ibu kuasai. Karena hampir semuanya, hampir sebagian besar ya, 28% itu pengennya merumuskan ATP. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah tahu ATP itu apa, mungkin jawabannya tidak akan kayak gini. Kalau dulu panjenengan mengenal silabus ya, nah, sekarang istilahnya ATP. Oke, nanti ya. Nah, brainstorming dulu Bapak Ibu. Menurut panjenengan, menurut Bapak Ibu, RPP atau modul ajar kalau di kurikulum Merdeka? Modul ajar. Kalau Bapak Ibu besok IKM sudah menerapkan kurikulum Merdeka, membuat RPP boleh nggak? Oke, satu persepsi ya. Di Permendikbud, kita mengacu Permendikbud ya, Bapak Ibu ya, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka. Di situ tertera dengan jelas. Guru wajib membuat perencanaan pembelajaran. Bentuknya RPP atau, nah ini di sini atau ini dibul Bapak Ibu, atau modul ajar. Jadi RPP atau modul ajar itu sama-sama perencanaan pembelajaran. Itu ya, persepsi yang pertama. Kita sama dulu. Bolehkah dibuat lengkap atau detail RPP atau modul ajar? Kalau Bapak Ibu searching contoh modul ajar, mesti lebih dari 20 halaman. Benar nggak Bapak? Yang sudah searching. Dilihat dari contohnya aja, wah ribet banget ya gitu ya. Bapak Ibu membuat lengkap. Sisi positifnya, sebagai aktor, sebagai aktris, kalau skenario-nya detail, gampang toh. Kalau sederhana, satu lembar, nanti saya kasih contohnya itu satu slide PPT, RPP itu. Ketika contoh itu sudah ruwet duluan, saya yakin Bapak sudah malas, gitu. Saya sengaja buat RPP atau modul aja satu slide PPT. Karena Bapak Ibu bikin RPP modul aja bentuknya MS Word juga boleh, PPT boleh, Excel boleh, terserah Bapak Ibu. Sekali lagi, merdeka. Nah, kata kunci saya ini ya, merdeka. Namanya kurikulum merdeka, gurunya merdeka, sesuainya juga nanti merdeka. Merdeka dalam arti apa? Kita lihat satu-satu. Satu tadi RPP atau modul
Kemudian mau dibuat lengkap boleh, mau dibuat dalam bentuk kanvas, Bapak Ibu, kanvas itu 1 lembar, ya, 1 lembar, itu juga boleh. Apakah ada format baku RPP? Tidak, Bapak Ibu merdeka. Ya. Yang penting, nah ini yang pentingnya, kata kuncinya, yang penting komponen minimal harus ada. Mas Menteri selalu menyampaikan bahwa jangan sampai membebani guru membuat administrasi. Suami saya guru, ya Bapak Ibu, suami saya guru. Administrasi perangkat ajar yang harus dibuat itu 20 dokumen. Saya komentar saya, ini guru atau administrator, saya bilang gitu. Saya bawa ke forum nasional, itunya 20 dokumen itu. Jadi Bapak Ibu, format baku tidak ada, Bapak Ibu merdeka. Yang penting kalau bikin RPP minimal 3 ya, minimal, yaitu tujuan pembelajaran, langkah, dan asesmen. Wajib, itu minimal. Kalau dikurangi boleh enggak? Enggak boleh. Kalau Bapak Ibu nambah media boleh enggak? Boleh. Bapak Ibu nambah LKPD, link YouTube boleh. Nambah profil pelajar Pancasila boleh. Ya enggak boleh, 3 itu dikurangi. Nah, baik, saya ingin ke sini dulu. Kalau mau belajar kurikulum merdeka, Bapak Ibu, materinya itu urutannya ini, harusnya, okay? Harusnya urutannya ini. Mulai memahami garis besar kurikulum merdeka, ada filosofi, regulasi, semacam-macam ya. Sampai Bapak Ibu nanti membuat KOSP. Kalau dulu namanya KTSP, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 deh. Nah, sekarang satu saja, namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, yang berbeda itu nanti yang paling akhir ini Bapak Ibu, memahami pengembangan P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa bayangkan apa saja yang harus dipelajari, berapa lama, ya semua tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu merdeka untuk belajar mau mandiri. Kalau di Kemendikbud menggunakan akun belajar ID, ada pelatihan mandiri. Kalau Kemenak, sepertinya ada akun kemenak.id untuk belajar. Di platform Merdeka Mengajar ada? Oh belum? Kita tunggu aja ya. Mungkin tunggu karena 2 kementerian mungkin berbeda. Oh ada ya. Alhamdulillah sudah sosialisasi. Bapak Ibu, saya jelaskan ini tidak secara detail. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri tentang filosofi merdeka. Mengapa harus merdeka gitu ya? Merdeka itu apakah sama artinya dengan sebebas-bebasnya? Merdeka di sini itu sebenarnya diartikan adalah kita sebagai guru itu satu, memahami kodrat dari peserta didik kita. Contoh sederhana. Kalau murid kita sebagian besar itu kok kinestetik, gaya belajarnya kinestetik, jangan diminta, jangan dipaksa duduk diam mendengarkan, stres mereka. Kan gitu. Itu contoh memerdekakan anak ya untuk memilih metode pembelajaran. Berarti pembelajarannya nanti individu, betul ya. Namanya pembelajaran diferensiasi. Caranya bagaimana merancang, mengasesmen nanti setelah beberapa slide ini ya. Ini hanya gambaran dulu, gambaran sederhana. Karena siswa itu mempunyai kodrat masing-masing. Ibaratnya kalau Ki Hajar Dewantara menganalogikan anak itu ibarat bibit benih ya, benih padi, jagung, kedelai. Artinya masing-masing dari benih ini perawatannya berbeda. Kalau saya pakai analogi tanaman, kayaknya pas pandemi Bapak Ibu pada hobi nanam tanaman hias dan sebagainya ya. Ya mudah-mudahan labanya berjuta-juta, amin. Pasti saya yakin pasti Bapak Ibu akan merawat anggrek berbeda dengan merawat gelombang cinta, agromineral dan seterusnya. Pasti berbeda loh Bapak Ibu. Sama. Ketika panjenengan harus melayani anak didik atau peserta didik.
Nah ini yang saya ambil hanya 3 Bapak Ibu yang paling penting. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Jangan hanya dipelopori. Kalau zaman dulu analoginya itu kita menuangkan air di dalam gelas atau botol, terus pokoknya terus dikai materi terus kan gitu. Nah 3 hal yang sangat membedakan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, yang sangat esensi, yang bedanya apa gitu ya. Yang pertama, sebenarnya kalau Bapak Ibu mencermati CP itu capaian pembelajaran. Kalau dulu KIKD, oke. Nah, dikurangi Bapak Ibu, disederhanakan. Maksudnya pemerintah adalah agar Bapak Ibu punya waktu yang mendalam, tidak dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan materi. Ya, waduh, ini sudah pertemuan ke-8 kok materi itu masih ini ya. Nah, tidak itu. Tetapi fokus pada kompetensi. Jadi sedikit tapi mendalam. Maksudnya begitu. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif dan lintas mata pelajaran. Yang inilah yang namanya proyek. Ya, proyek. Saya bilang proyek gitu aja ya, kalau itu atau P5 ya, P5. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya, ada tim proyek, ada tim fasilitator P5. Ya, siapa itu, bagaimana mengatur waktunya, jadwalnya, apakah tiap hari, apakah tiap minggu, gitu ya. Itu nanti diserahkan kepada tim proyek, tim P5. Nah, yang membedakan dengan K13 itu di sini nomor 2. Dulu kokurikuler itu tidak dihitung JP-nya. Ini betul Bapak Ibu. Udah pokoknya include pada materi pelajaran. Ya toh? Kalau sekarang benar. Jadi di struktur kurikulum ada 2 kegiatan utama, yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler itu kayak dunia ngajar biasanya itu loh. Itu namanya tatap muka, intrakurikuler. Yang kedua melalui proyek. JP-nya diambilkan dari semua maba, dikumpulkan, dialokasikan untuk kegiatan proyek. Itu yang membedakan. Beda yang ketiga, rumusan CP dan pengaturan jam pelajaran sifatnya fleksibel. Kembali lagi, merdeka. Ya. Artinya satuan pendidikan dibolehkan mengatur ATP, diperbolehkan mengatur membagi materi, dibebaskan memilih cara membuat jadwal. Kalau selama ini kan tiap hari pertemuan semua ya Bapak Ibu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa memilih 1 dari 3 opsi, atau mau mengembangkan sendiri juga boleh. Ya, sekali lagi merdeka. Berikutnya regulasi yang harus Bapak Ibu baca, harus Bapak Ibu pahami minimal ini dulu, minimal ya. Tenang, semua materi, semua panduan sudah saya siapkan dalam link materi, nanti saya bisa kirim ke Bu Ana. Semuanya sudah ada, panduannya, teorinya plus contoh. Nah, Bapak Ibu biasanya nunggu contoh materi macam-macam contoh nih. Ada contohnya lagi. Ya, paling tidak Bapak Ibu baca ini ya. Jadi kan ada 8 SNP Bapak Ibu. Kalau kita bilang kurikulum, paling tidak 4 SNP ini dulu. Ya, kurikulum standar kompetensi lulusan SKL. Sekarang sudah ganti ya, yang terbaru nomor 5 tahun 2022. SI standar isi sekarang diganti mengacu pada Permendikbud nomor 7 2022, standar proses dan standar penilaian yang terbaru. Satu lagi terkait dengan struktur kurikulum merdeka ada di sini. Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022. Paling tidak panjenengan harus menguasai ini dulu. Ya, bukannya menguasai, bacalah paling tidak. Gitu ya. Oke.
Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu melalui 2 kegiatan nih, kegiatan intra dan penguatan profil. Nah, untuk profil mungkin saya lewati nanti di tema atau topik tentang P5 kita bisa satu persatu. Ini yang SD mungkin saya lewati. Nah, yang SMP, Bapak Ibu, yang SMP yang berbeda dari K13 ya. Yang pertama ada mapel informatika, ya. Ada mapel informatika. Dulu pilihan ya, sekarang wajib. Terus kalau sekolah ini nggak punya guru yang latar belakangnya informatika TIK, terus pripun? Yang ngajar boleh yang berkualifikasi MIPA. Matematika, IPA. Kalau nggak punya, jadi bukan berarti terus cari guru baru gitu ya. Sekarang moratorium ya. Nggak boleh ya. Oke. Terus ya, ada mapel pendidikan Pancasila. Guru PKN nggak usah khawatir, bukannya hilang. Oke, ini dibuatkan dengan mapel Pancasila. Yang ketiga, mapel seni dan prakarya menjadi mapel pilihan. Kalau dulu wajib gitu, iya sekarang pilihan. Itu yang berbeda, ya, yang berbeda dengan K13. Yang lainnya sama. Kalau saya tunjukkan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu masing-masing mapel ya coba dilihat. Contoh IPS dulu berapa Bapak Ibu kalau IPS? 4 ya. Kalau lihat kayak gini, berarti ngajarnya berapa? 3. Pertanyaan saya, Bapak Ibu menganggap bahwa ini jamku kurang? Ya kurang nggak? Dulu 4, sekarang kok 3 gitu ya? Kurang nggak? Panik ya? Tidak Bapak Ibu, nggak usah khawatir, ya. Perhatikan di sini. Kurikulum Merdeka, ya, melalui 2 kegiatan utama. Halo? Hai? Halo? Balik lagi ke sini. Di kurikulum Merdeka melalui 2 kegiatan utama ya, intrakurikuler dan project. P5 itu project. Perhatikan yang di sini. Berarti yang saya kurung Bapak Ibu 72 dalam kurung 2 ya, itu maksudnya setahun itu 72 JP. Kalau yang dalam kurung itu bacanya per minggu. Seminggu 2 JP. Itu maksudnya pembelajaran intra, pembelajaran di kelas seperti biasa. Oke. Aman ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya Bu Hana ngajarnya itu berapa? 4 JP. Ngajar di kelas cuma 3 JP. Yang satunya semuanya Bapak Ibu semua dikumpulkan ya. Ini 36 JP. Ini kalau kelas 7-8 karena asumsinya setahun itu 36 minggu. Kalau kelas 9 asumsinya 32 JP efektif. Sehingga di sini 36 itu maksudnya setahun. Berarti kalau per minggu berapa Bapak Ibu? 1. Oke, 1. Karena memang proyek ini diambilkan 30% ya, alokasi waktunya. Aman ya Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir dengan tunjangan ya. Sertifikasi aman. Terus di sini mulok. Nah, mulok di sini nggak ada proyeknya. Mulok itu ya diserahkan kepada satuan pendidikan. Kalau di Jawa Tengah kita sudah ada mulok bahasa Jawa dari provinsi. Kalau sekolah mau menambahkan mulok boleh nggak? Boleh. Tapi ingat JP-nya tidak bisa diakui di Dapodik kalau dinas. Kalau yang madrasah berarti simpatika. Nah, nggak diakui. Itu tanggung jawab sekolah atau pemuda. Oke Bapak Ibu. Kalau masih bingung di ini boleh angkat tangan. Oke. Nah sekarang biar gampang, saya buatkan 2 tabel. Bedanya K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, dulu panjenengan mengenal KIKD, kompetensinya. Di dalamnya isinya kalau KI 1 itu sikap spiritual, itu ya religius.
Kalau KI 2 itu berarti sikap sosial. 3 itu pengetahuan, 4 keterampilan. Rintik-rintik lah Bu Ibu urut. Kalau kurikulum merdeka buatan istilahnya bukan KIKD tapi CP, capaian pembelajaran. Nanti diamati bahwa CP itu isinya ada 2, kompetensi dan konten. Bisa apa? Materinya apa? Nah, sama tak Bapak Ibu? Kalau di K13 diurutkan KI 1, 2, 3 gitu ya, 4, KD-nya juga sama 3.1, 3.2 dan seterusnya. Kalau sekarang bentuknya narasi, bentuknya paragraf, esensinya sama sebenarnya. Jadi saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa ini bukan hal baru kok sebenarnya bagi Bapak Ibu. Kedua, karakter ya, karakter. Dulu panjenengan mengenal yang namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Ada 5 nilai utama, 18 indikator, ya. Ditambah 4C, keterampilan abad 21. 4C itu creativity, komunikasi, critical thinking, komunikasi, iya sama kolaborasi. Ada 4C plus PPK kan gitu. Sekarang namanya profil pelajar Pancasila, yang sebenarnya itu gabungan dari nilai karakter abad 21, kecakapan abad 21 dan nilai-nilai Pancasila. Amin Bapak Ibu. Ada kompetensi, ada karakter. Lanjut. Kurikulum. Bapak Ibu pasti sering mendengar ganti menteri, ganti kurikulum. Kan gitu ya. Kalau ini 1 menteri 3 gitu ya. Nah, di dalam kurikulum 13 ataupun kurikulum merdeka, Bapak Ibu, yang warna merah ya, perangkat pembelajaran dikembangkan secara mandiri. Artinya dengan RPP bikin sendiri no, artinya tidak menggunakan dari pusat, tidak ditentukan dari pusat. Kan sebenarnya esensinya itu loh. Sekarang juga sama. Bapak Ibu diberi kewenangan, malah sekarang lebih fleksibel. Sama. Prinsip pembelajaran. Saya ingat betul ketika saya kuliah S1 diajari kalau pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Gimana? Sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sama pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, minat, preferensi, kesiapan belajar. Kan gitu. Nanti contohnya praktis saya tunjukkan. Karena Bapak Ibu biasanya senang kalau dikasih ketika sudah tahu, oh ini harus tahu kan gitu. Berikutnya di aspek perencanaan pembelajaran. Dulu panjenengan membuat silabus, ada materi, ada kompetensi, ada alokasi waktu ya. Kemudian ada sumber atau apa. Sekarang namanya ATP. Bedanya kalau dulu KB sudah diurutkan materi kelas 7 yos, pokoknya iki kan gitu ya. Oh harus sampai 7 KD misalkan. Kalau sekarang benar, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengidentifikasi kompetensi dan konten ya, yang ada di CP. Bapak Ibu ngurutkan sendiri, bikin APB sendiri. Jika belum tahu, pemerintah sudah menyiapkan contoh lengkap. Bapak Ibu bisa memodifikasi. Kalau saya yakin Bapak Ibu kan kreatif ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan membuat sendiri. Terus, kalau dulu panjenengan hanya mengenalnya RPP sebagai perangkat perencanaan pembelajaran, sekarang Bapak Ibu boleh menggunakan RPP juga boleh, modul ajar juga boleh. Di sini tertulis atau boleh. Mau setengah halaman monggo, 1 halaman boleh, gitu ya. Mau 20 halaman boleh, 30 halaman juga boleh.
Sekali lagi merdeka kok. Terus Bapak Ibu dulu mengenal yang namanya PH, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Sebenarnya juga sama. Nah, yang dikuatkan di kurikulum merdeka adalah asesmen di awal, penilaian di awal pembelajaran. Ya, kalau di teorinya namanya diagnostik. Saya kirim link kemarin Bapak Ibu ngisi, itu contoh saya melakukan asesmen diagnostik. Contoh saya menerapkan asesmen di awal pelatihan. Ya, contoh, ya, Bapak Ibu saya memanfaatkan IT. Kalau asesmen formatif sumatif itu sama sebenarnya. Formatif itu adalah penilaian atau asesmen untuk mengoreksi, untuk merefleksi apakah dalam pertemuan ini siswaku paham nggak ya? Anak-anak puas nggak ya? Anak-anak senang nggak ya? Anak-anak sudah paham belum? Dan seterusnya. Yang tujuannya untuk digunakan memperbaiki pertemuan selanjutnya. Kalau sumatif itu adalah penilaian setelah beberapa TP, setelah satu TP selesai, satu KD kalau dulu ya, satu KD selesai, yuk ulangan. Itu sumatif. Nah, ini yang fleksibel. Kalau dulu panjenengan PAS itu pasti ya, PTS pasti ya. Kalau sekarang diberi kewenangan kemerdekaan, kalau panjenengan merasa bahwa setiap TP dulu Kadif itu sudah dinilai dan sudah cukup, nggak perlu PTS atau PAS. Tapi sebentar ada tapinya. Tapi jika Bapak Ibu merasa nggak yakin atau ingin mengkonfirmasi, benar nggak ya anak didik saya sudah selesai beberapa TP ini, sudah mencapai fase dia untuk kelas 7 belum? Bapak Ibu bisa melakukan PAS atau PTS. Boleh. Jadi boleh melakukan, boleh tidak. Kalau tidak melakukan ya pastikan setiap TP harus bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Halo. Satu. Konsentrasi. Tempat dua. Satu, dua. Konsentrasi ya, dulu ya. KKM. Dulu panjenengan fokus pada KKM ya. Pokoknya orang lulus 10, orang lulus gitu ya. Sekarang tidak ada istilah KKM. Terus gimana cara mengukur tercapai atau tidak? Bapak Ibu bisa menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif ya Bapak Ibu menentukan angka. Ini misalkan tujuan pembelajaran satu itu mungkin dilihat keluasan kedalamannya tidak begitu biasa aja lah gitu ya. Cuma kayaknya sesuatu apa. Kita bisa menetapkan misalnya 70 gitu ya atau 75. Kok yang TP yang kedua ini sulit, tingkat kesulitan dan kedalamannya semakin banyak. Kita bisa saja menetapkan kelulusannya, bukan kelulusan, kriteria ketercapaian namanya. Oh, 50 ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lah, dulu kan juga sama toh, tapi kan KKM-nya satu loh Bapak Ibu. Nah, kalau di sini KKM-nya multi atau satu? Enggak. Oh, multi. Iya, sebenarnya yang dulu KKM yang dulu itu ada KKM KD, ada KKM Apel ya. KKM Apel, ada KKM sekolah kan. Sebenarnya sama. Cara menentukan KKM itu ada dasarnya ya. Dilihat dari indeks, dilihat dari kedalaman, kesulitan, daya dukung ya, sama sebenarnya. Tapi kalau di sini di kurikulum merdeka Bapak Ibu tidak harus pakai kuantitatif, Bapak Ibu bisa pakai kualitatif, ya. Memenuhi, oh sudah bisa, sudah cakep dan sebagainya, boleh. Oke. Terus
Kalau rapor Bapak Ibu, nilai rapor jenengan kemarin 1 mapel 3 nilai itu ya? Contoh IPA, sikapnya sendiri, deskripsinya, pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Sudah angka, sudah ada Sekarang tinggal 1 angka dan deskripsi. Hanya 1 angka. Kenapa? Karena asesmen itu sebenarnya kognitif, afektif, psikomotor itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan sekali. Saya misalkan contoh, saya presentasi nih, dapat tugas dari Bapak Ibu guru saya. Saya presentasi. Ketika saya presentasi, pasti saya pakai pengetahuan saya. Saya pasti pakai sikap saya. Saya pasti akan menggunakan keterampilan saya. Betul Bapak Ibu? Itu logikanya. Kenapa kok hanya 1? Terus, nah satu lagi yang berbeda. Kalau di kurikulum Merdeka ada project, ada P5, maka rapotnya tidak dijadikan satu dengan hasil belajar. Rapotnya sendiri, namanya rapot project. Oke. Bentuknya kayak apa? Kayak rapotnya anak TK, tidak ada angka. Ya. Nah, boten sah nulis tangan. Bapak Ibu bisa kok tim kurikulum, ada IT, bisa dikembangkan e-rapotnya untuk MTS 5 ya. Nanti pakai Excel ya, berbasis Excel. Kayaknya biasanya juga kita tapi tinggal dikembangkan. Bapak Ibu ternyata ini RP, ketika Bapak Ibu membuat RPP-nya di sini dengan teman ya, rekan sejawat. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu silakan minum dulu 1-2 menit monggo. Daripada nanti konsentrasinya biar mau minum. Monggo. Apa Bapak Ibu? Nah, monggo sekarang sambil dengar boleh ya, boleh sambil menikmati hidangan monggo. Link materi ya termasuk contoh sudah saya kirimkan Bu Ana, campur linknya. Kayaknya kirimnya nanti mawon ya Bu. Nanti kalau dikirim, konsentrasinya hampir semua. Baik, bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran dan asesmen? Sebenarnya secara teoritis itu sama ya. Mau pakai DTMR, mau pakai Morrison, mau pakai macam-macam sama sebenarnya. Pertama mulai menganalisis TP, capaian pembelajaran. Kemudian menyusun TP dan ATP. Nanti saya beri analogi. TP itu apa, ATP itu apa. Kemudian asesmen diagnostik atau asesmen di awal pembelajaran. Kemudian membuat rencana pembelajaran. Semoga nanti Bapak Ibu mungkin di sesi siang Bapak Ibu per mapel MGMP sekolah bisa membuat bukan dari nol. Nanti Bapak Ibu menggunakan contoh RPP yang sudah pernah dibuat, didesain dengan gaya kurikulum Merdeka. Gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif sumatif,
laporan hasil belanja dan evaluasi program. Nah, untuk CP Bapak Ibu, saya sampaikan kementerian itu juga gimana ya? Belum ya, kalau teorinya kan namanya kurikulum itu dinamis kan gitu ya, dinamis artinya bisa berubah. Nah ini CP ibaratnya KID-nya itu sudah berubah 3 kali Bapak Ibu. 2021 itu kan untuk 2.500 sekolah penggerak ya, sudah menerapkan hampir selesai, ini sudah selesai kan, tahun angkatan pertama sudah selesai. CP-nya ganti per Februari 2022. Ternyata termasuk saya mengkritisi yang ekonomi itu hilang banyak banget kontennya. Saya sampaikan ke koordinator kurikulumnya. Ternyata tidak hanya saya, jadi beberapa orang banyak memberi masukan. Tanggal 7 Juni 2022 muncullah revisi. Kasihan kalau itu yang sudah menerapkan, sudah membuat. Yang panjenengan gunakan nanti yang nomornya ini nomornya yang 033 ya Bapak Ibu ya. Yang 008 sudah diganti. Saya tak tunjukkan. Bapak Ibu, nanti CP itu kurikulum ini ya, halamannya itu 1822. Tidak usah dibaca dari awal sampai akhir. Jenengan pilih mapel panjenengan yang esensi. Satu tujuh empat. Oh iya, saya sendiri Bapak Ibu malah lupa hal yang penting. Di K13 KIKD itu kan ditetapkan per tahun ya, kelas 7 sendiri, 8 sendiri gitu kan, 9 sendiri. Nah, di kurikulum Merdeka ini ditetapkan 6 fase. Fase A itu biasanya pada umumnya adalah kelas 1, 2 SD. Fase B itu adalah kelas 3, 4. Fase C itu kelas 5, 6. Fase D itu untuk SMP. Satu fase. Jadi kalau panjenengan membaca CP atau kurikulumnya, lihatlah fase D. Fase D hanya satu saja, itu ditempuh selama 3 tahun, kelas 7, 8, 9. Kalau dulu kan jenengan tinggal memakai ya, kelas 7 itu materi A sampai E misalkan, kelas 8 materi F sampai H dan seterusnya. Kalau sekarang panjenengan itulah yang sendiri yang akan membagi materinya. Karena sudah terbiasa tinggal pakai ya baru ya. Terus sekarang diberi kebebasan. Kalau ditanya Bapak Ibu pilih diatur apa dimerdekakan?
Bahasa gampang. Halo. Hai, halo. Aduh kok hai. Semangatnya mana? Tepuk 1, 2. Baik. Saking semangatnya ya. Hai, halo. Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Ini contoh yang IPA. Bapak Ibu guru IPA. Bapak Ibu guru IPA. Di sini fasenya D ya. Capaian pembelajaran IPA. Fase D. Nah, di sini dan nanti Bapak Ibu cek sendiri per mapel karena beda-beda bahasa Indonesia. Tentu elemennya berbeda dengan IPA atau IPS. Kalau bahasa Indonesia kan ada aspek atau elemen menyimak, gitu kan, mendengarkan dan sebagainya. Bahasa Inggris juga sama, matematika juga sama. Nah, ya kan, artinya berbeda sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Contoh IPA, di IPA ada 2 elemen Bapak Ibu, yaitu elemen pemahaman di sini ya. IPS juga sama, pemahaman. Ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan proses. Sebenarnya kalau panjangan nanti baca detail, nggak jauh beda dengan KD3 dan 4. KD3 itu pemahaman. Dia bisa apa? Memahami apa? Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini warna yang saya kasih warna ya. Kalau panjenengan biasanya menggunakan taksonomi Bloom, benar? Oke. Biasanya panjenengan kalau menggunakan taksonomi Bloom, pemahaman masuk di level berapa? 1. No, yuk level 1. C-nya C berapa? No. C2. Ya. Taksonomi Bloom, ingat kembali ya. Taksonomi Bloom itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 itu mengingat. Gitu. Nama bapak ibu siapa, rumahnya di mana, kan gitu. Itu mengingat. Kalau C2 itu pemahaman, ya, itu pemahaman. C3 itu aplikasi atau penerapan. C4 analisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Ya, oke, itu create. Nah, dulu ingat kan bapak ibu zamannya hot gitu, bikin soal hot. Nah, hot itu kan C4 ke atas, C4 ke atas itu namanya hot, higher order thinking skill. Kalau CP yang ada di sini di kurikulum ini jangan dipahami dengan kacamata Bloom, no, bukan. Tapi dipahami dengan kacamata Wiggin karena dia menggunakan pendekatannya Wiggin. Pemahaman di sini itu sebenarnya sama dengan hot, Dia paham, benar-benar paham, menguasai interpretasi, gitu ya. Nah, ini yang namanya pemahaman. Yang rilis banget ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau ada Bapak Ibu, karena saya yakin di sini banyak yang kreatif masalahnya. Nah, sampai nanti saya ceritakan dulu. Berarti kan nggak hot itu. Ini hot Bapak Ibu. Oh ya sebentar. Kembali ke sini dulu. Di pemahaman Bapak Ibu, ya. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Saya kasih warna kuning. Melakukan klasifikasi, berarti kan mengidentifikasi ya. Kemampuan, kompetensi. Apa? Makhluk hidup dan benda, kan begitu? Bapak Ibu guru IPA. Halo, Bapak Ibu guru IPA. Kalau saya salah, tolong koreksi. Terus, peserta didik mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Nah, ini mengidentifikasi, berarti ini kompetensi. Caranya membaca sepertinya sama ya Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Membedakan, ini kompetensi. Materinya perubahan fisik dan kimia. Sami toh Bapak Ibu? KD3 toh? Nah, nggak baru banget toh Bapak Ibu? Udah
13 jenengan pun diurutke pakai angka. Kalau ini narasi, kan itu bedanya. Terus elemen kedua adalah keterampilan proses. Nah, Bapak Ibu, ini yang IPA ya, tidak semua berlaku sama. Yang IPA mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan dan seterusnya. Keterampilan tadi ada 4 toh? Sama. Tapi satu kesatuan. Saya jadi ingat ini 5M. Bapak Ibu, guru itu ya, guru se-Indonesia itu habis sebagian besar patuhnya luar biasa. Ketika dulu diminta membuat RPP 5M se-Indonesia 5M semua. Dia tahu? Sebenarnya buat 5M itu hanya contoh, hanya salah satu pendekatan. Tidak apa-apa, mau pakai boleh, kalau tidak pakai enggak apa-apa. Tidak harus. Bapak Ibu mau pakai Jigsaw, Bapak Ibu mau pakai STAD, mau pakai TPS, model apapun boleh. Mau pakai problem based learning boleh, discovery boleh dan seterusnya, boleh. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua dulu ya, Bapak Ibu kan silabus itu kan dibuatkan pemerintah. Bapak Ibu kan harusnya menyesuaikan. Tapi kebanyakan hanya diganti nama sekolah sama nama kepala sekolah. RPP juga sama. Kok tahu? Pengalaman ya, Bapak Ibu ya. Suami saya kan guru. Ya. Nah, terus sudah ngeprint. Nah, saya kan ngerti ya, ngeprint tebel banget ya Bapak Ibu. RP itu sudah tebel banget. Ya. Kalau saat saya minta tanda tangan itu ya. Terus, loh kemarin sudah ngobrol kok ini ngeprint meneh? Jawabannya, lali dong tak ganti. Guru olahraga mana? Biasanya guru olahraga itu solidaritasnya. Guru olahraga itu solidaritasnya luar biasa. Mungkin saya Indonesia sama. Ya, loh saya kan ya nggak apa kadang-kadang saya itu iseng aja cuma lihat-lihat. Bapak ngajar renang ya? Berai? Oh ada yang renang saya bilang. Saya gini karena kebetulan Bapak Ibu saya ngajar S1, S2, S3 itu semua pedagogi. Jadi kasus-kasus di sekolah itu saya gunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi saya sering mengamati. Oke, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Ini yang IPA nih, yang IPS. Ini SMA. Kalau SMA itu fasenya E dan F ya, SMA. Terus SMA itu nggak ada penjurusan Bapak Ibu. Nggak ada penjurusan. Oke, mungkin saya tambah ya informasinya. Kalau di SMA kelas 10 itu fasenya E. Awal mulanya itu sebenarnya fase itu 2 tahunan Bapak Ibu. Awal mulanya. Nah, karena SMP kelas 3 tidak semua lulusan itu ke SMA, tapi ada yang ke SMK, sehingga fase E yang kelas 10 itu kelas 9 ditarik ke SMP, jadi satu fase. Nah, SMA itu fase E, mapelnya pelajaran SMA kelas 10, mapelnya persis dengan SMP. Persis, sama. Di sana ada IPA dan IPS nanti kelas 10. Nah, kelas 11, 12 nanti ada mata pelajaran pilihan untuk anak-anak sesuai dengan minatnya. Tapi bukan penjurusan ya, bukan penjurusan. Contoh, saya senang IPS, maka saya tidak boleh memilih 5 mapel semua kelompok IPS tidak boleh. 3 maksimal 3 kelompok IPS, ekonomi, sosiologi, sama geografi misalnya. Yang 2, saya harus memilih yang kelompok IPA atau kelompok bahasa. Gitu. Jadi tidak boleh IPS semua, IPA semua tidak boleh. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk tambahan informasi yang di SMK. Nanti bisa dipersani ya Bapak Ibu ya, CP untuk masing-masing mapel. Ini yang tadi izin.
Oh, di panduan ada Bapak Ibu. Ini hanya ingin menguatkan bahwa CP itu memahami di situ ya sebenarnya apa juga gitu. Ya. Contoh CP, oh ya, yang IPS itu halamannya 239, Bapak Ibu IPS. Nah, saya mau tanya, kalau IPS itu selama ini ngajarnya integrated atau urut? Ekonomi sendiri, terus nanti geografi sendiri, atau pakai tema? Bu Handa pakai tema apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Berarti Bu Handa ngajarnya ekonomi? Ya, maksudnya meskipun terpadunya nanti misalnya per materi, materinya ekonomi, materinya geografi. Oh, dikelompokkan. Berarti kalau gambarannya itu S2? Ya, bukan S-Jus. Kalau integrated itu kan S-Jus. Kalau parsial, baru namanya IPS terpadu. Kalau di K13 kan tidak boleh ya. Kalau di K13 itu harusnya integrated, harusnya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sekarang dibebaskan. Mau integrated boleh, mau parsial boleh, mau S-Jus boleh, mau S2 boleh. Yang tidak boleh itu kalau nggak ngajar. Ya. Aduh. Yang penting nggak kosong gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Setelah Bapak Ibu mencermati CP, kompetensinya apa? Halo. Hai. Lanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memahami CP, materinya apa, kompetensinya apa, Bapak Ibu nanti harus membuat urutan gitu ya, diurutkan. Nah, caranya begini. Caranya contoh. Saya kalau seperti ini saya juga mempraktekkan, saya di posisi guru Bapak Ibu. Jadi sebelum saya membuat contoh itu, ya saya pelajari dulu, kemudian saya buat contoh, saya konsultasikan dengan komunitas. Kebetulan saya tiap bulan ada komunitas dengan pengawas, gitu ya, ada WD juga. Ini aku punya contoh kayak gini, tolong dikoreksi. Baru saya PD untuk memberikan contoh ke Bapak Ibu. Jadi bukan hanya asal bikin gitu ya. Jadi sama, saya juga belajar. Ingat kata KHD, dimanapun itu adalah sekolah, siapapun itu bisa menjadi guru. Jadi mungkin siswa Bapak Ibu bisa jadi nanti jadi guru Bapak Ibu. Misalkan saja pengalaman siswa, kita tidak punya pengalaman itu. Kalau saya di perguruan tinggi, mahasiswa itu tidak hanya murid bagi saya, tapi juga guru. Dia malah lebih canggih, mahasiswa kadang-kadang nyari artikel atau apa. Nah, kita belajar dari mahasiswa. Ya, contoh ATP. Ini saya contohkan IPA ya. Kalau Ibu guru IPA nanti tolong saya dikoreksi. Nah, ATP. Dari CP yang tadi Pak, aduh Bapak Ibu, guru IPA adakah? Oh banyak. Nah, ATP itu nyata nih Bapak Ibu. Jadi panjenengan, ya, Bapak Ibu yang lain juga sama nanti. Setelah mencermati CP tadi, materinya apa? Keluarkan saja dulu. Ya, dikeluarkan saja dulu. Diidentifikasi. Oh, materinya A, B, C, D dan seterusnya. Lalu dari urutan materi itu, Bapak Ibu mengurutkan sesuai dengan sekuensi. Oh, harusnya itu yang ini dulu, jangan ini. Bisa dipahami terus. Saya kasih analogi lah. Kalau saya ingin ngajari mahasiswa saya membuat baju pesta, oke? Baju pesta. Saya ngajari apa dulu Bapak Ibu? Dia harus bisa apa saja? Motong, oke, saya tanya. Oh, menggambar dulu, oke, motong, menggambar dulu, apa lagi? Mengukur, oke, apa lagi? Memilih bahan, oh desain, baik, banyak banget kan usulan dari Bapak Ibu. Saya identifikasi, terus saya urutkan.
masa motong, saya apa saya dipotong kan bisa? Masa gambar apa saya gambar kan gitu kan? Pertama, dia harus tahu tentang desain. Kalau orangnya kecil, hindari motif yang garis-garis, gitu kan, vertikal dan seterusnya. Kalau orangnya tidak kecil, gitu ya, orangnya tidak asing, gitu, hindari desain bla bla bla, kan gitu ya. Setelah ngerti, diajari apa Bapak Ibu? Masa motong? Apa? Mengukur dulu, karena dalam aktivitas mengukur ada pengetahuan dan keterampilan. Kan gitu ya, masa dipenerke, masa dipaste, mengukur apa lingkar dada, nanti sesat, dan seterusnya. Setelah mengukur, apalagi Bapak Ibu? Ya, gambar pola, membuat pola. Setelah ada pola digunting atau dipotong, gunting atau motong ada tekniknya kan? Nggak boleh lepas garis toh, dan seterusnya. Setelah motong baru menjahit. Setelah menjahit, apalagi Bapak Ibu? Finishing kan? Ya, kalau namanya baju pesta, kalau ibu dikasih payet, dikasih bordir gitu ya. Oh ada apa namanya selenting dan sebagainya. Oke. Jadi semua yang Bapak Ibu identifikasi tadi diurutkan, ya. Kemudian menjadi urutan yang logis. Itu namanya ATP. Oke Bapak Ibu, ATP. Kapan? Kasih analogi. Nah caranya begitu. IPA misalkan contoh IPA sama Bapak Ibu. Tadi dikeluarkan dulu kompetensinya dan kontennya apa, lalu diurutkan. Nah, di sini ada angka 7. Contoh ya, 7 itu kelas. Nah, kelas 7. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini urutannya. Sama atau dengan silabus? Sama. Ada JP-nya juga. Kalau silabus dulu kebanyakan Bapak Ibu kan nggak menulisnya dalam bentuk ini ya landscape ya, memanjang. Nah, boleh. Jenengan mau memanjang, mau potret boleh. Ya boleh silakan. Namanya merdeka. Ini sudah ATP sudah. Nah, asesmen diagnostik. Bapak Ibu, saya juga mempraktekkan loh sebelum pembelajaran hari ini saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen sebelum atau awal pembelajaran. Yang saya gunakan itu kan mungkin perlu bikin instrumen gitu ya. Kemudian pakai Google Form dan sebagainya. Ada nggak sih cara yang paling sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas? Contohnya apa Bapak Ibu? Ya, bisa tanya jawab. Selain tanya jawab, Bapak Ibu bisa loh memperhatikan, mengidentifikasi perilaku anak ya, terkait dengan kesiapan, terkait dengan gaya belajar. Nah, kebetulan yang saya contohkan, yang sudah Bapak Ibu isi, itu kalau saya katakan rumitnya setengah lah, tanggung lah. Kalau yang rumit banget ada enggak? Ada. Pakai asesmen yang digunakan oleh psikologi, oleh teman-teman psikologi. Nah, daripada ribet, daripada bayar mahal, sudahlah. Yang penting Bapak Ibu melakukan. Sederhana nggak apa-apa, tapi mulai dari sekarang. Mulai dari Bapak Ibu bisa kok diskusi dengan anak. Contoh ya, misalkan mau belajar tentang ini. Kalau IPS itu karena dari ekonomi ya, contohnya IPS. Setelah kebetulan apa? Bapak Ibu, aktivitas ya, kegiatan ekonomi ya. Nah, contoh kegiatan ekonomi, misalkan kan ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Siapapun selain guru IPS pasti tahu ini kan. Kita tanya dulu, mereka itu ngerti nggak sih yang namanya kebutuhan? Mereka ngerti nggak sih? Atau pernah nggak sih kalian itu mendengar istilah ke produksi, konsumsi, dan distribusi misalnya gitu? Berbeda ketika satu kelas itu udah ngerti semua. Bapak Ibu nggak perlu ngurang dari awal, nggak perlu mulainya dari nol. Beda ketika kelasnya itu
belum ngerti, belum pernah dengar Bu istilah produksi. Ngertinya ya damel bakso, damel tempe. Nah, dia hanya tahu kegiatan tapi nggak ngerti istilah dan sebagainya. Sehingga pasti di kelas panjenengan mulainya startnya juga berbeda. Nah itulah yang penting dilakukan di awal pembelajaran. Contoh lagi, ternyata selama beberapa kali pertemuan, siswa saya itu senang ya kalau ditampilkan video. Oh, berarti besok saya akan menggunakan video pembelajaran. Misalkan begitu. Oh, ternyata anak-anak itu senang toh disuruh bermain peran. Maka besok jangan sampai pembelajarannya cuma mendengarkan guru drama. Kan gitu, kan nggak cocok. Kayak kemarin saya kan tanya ke Bapak Ibu perlu nggak kegiatan pelatihan ada ice breaking? Nah itu contoh Bapak Ibu, contoh saya melakukan asesmen diagnostik, ternyata dari 38 yang tidak mau itu 2. Makanya saya menggunakan ice breaking. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ice breaking saya sederhana kan, diajak menyapa hai dan halo. Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di kelas. Kemudian tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya. Itu ice breaking. Jika 38 bilang tidak perlu, saya tidak akan ngajak Bapak Ibu. Ya ice breaking. Contoh sederhana. Nah ini yang saya tampilkan Bapak Ibu. Ini pakai Google Form. Ya mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan, ya agak rumit ya. Di sini kan ada guru BK. Nah, Bapak Ibu guru BK, di awal tahun saya yakin jenengan pasti mengadakan identifikasi kebutuhan belajar siswa. Benar tak? Iya, guru BK ada? Guru BK? Sama Bu, tiap tahun kan, Bu? Ya. Terus hasilnya disampaikan ke wali kelas atau guru mapel, tapi tidak boleh yang itu ya, data pribadi tidak boleh, karena itu adalah etika. Etika untuk guru BK tidak boleh menyebar data yang detail. Jadi Bapak Ibu guru BK bisa menyajikan informasi kepada Bapak Ibu guru kelas 7A. Nih, rata-rata mereka itu kemampuan belajarnya atau dari berangkat dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah misalkan. Terus gaya belajar anak-anak ternyata visual, misalkan ya visual, dan sebagian itu auditori. Sampaikan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu memanfaatkan sebagai dasar merancang pembelajaran. Hanya garis besar mawon. Iya Pak. Tanya Bu. Terima kasih waktunya. Pak Sinten. Pak Mustafa. Pak Mustafa. Mapel? Oh iya. Seperti yang disampaikan itu tadi kan. Kalau mapel-mapel yang lain ada fase B yang di untuk mengerjakan pekerjaan yang tes. Tapi kalau di BK apakah nanti juga ada contoh-contoh seperti itu atau mungkin di kami yang di BP sudah membuat seperti fase D lagi? Baik Pak Mustafa, untuk BK berbeda dengan mapel Pak. Kalau BK, Bapak dan Ibu nanti namanya model layanan bimbingan konseling Pak. Di situ ada modelnya bagaimana Bapak Ibu nyusun alur model asesmennya. Ya, sama ya Pak kayak kemarin ya, kayak K13 kan. Kemudian kalau ya hanya 2 saja kok Pak, model sama alur. Contoh ya saya tunjukkan model layanan BK. Ini Pak. Di link juga sudah ada kok. Aman Pak. Ada contohnya juga. Ngeten Bapak Ibu model konseling. Saya takut kalau menjelaskan yang model layanan BK. Kenapa? Saya nggak punya latar belakang dari psikologi atau dari BK. Nanti takutnya multi level dosa. Ngajari yang tidak pas. Nanti Pak Mustafa dengan Ibu bisa diskusi, bisa mempelajari model ini sama alurnya. Membuat alur. Nah Pak, ini yang saya Pak Mustafa,
mungkin nanti ketika panjenengan di awal tahun itu bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain dengan menambahkan kayak item pertanyaan ke siswa untuk mengetahui preferensi, untuk mengetahui gaya belajar misalnya. Ya, apakah dia visual, apakah dia auditori, apakah kinestetik. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru melakukan asesmen awal pembelajaran. Pembelajaran. Nah ini setelah Bapak Ibu mengetahui asesmen di awal pembelajaran ya, Bapak Ibu merancang pembelajarannya berdiferensiasi. Misalkan tadi ada yang kinestetik, ada yang visual. Apakah masing-masing siswa kita layani? Boten, ya tidak Bapak Ibu. Misalkan satu kelas, saya sudah mengidentifikasi kelas saya. 50% itu auditori, gaya belajarnya senang kalau dia itu melihat, ya, mendengar gitu. Sama yang satunya, sebagian besar 50% yang lain dia visual, ya, visual. Misalkan ya visual itu kan dia lebih, nah ini Bapak Ibu guru BK tolong saya dikoreksi ya. Kalau visual itu siswa itu lebih fokus ketika dia melihat secara detail dengan gambar gitu ya Pak ya, dengan tulisan. Nah pasti pembelajaran saya akan memanfaatkan video pembelajaran, ya apapun yang bisa dilihat oleh siswa dan menggunakan teks atau gambar. Saya tidak akan ngajak siswa saya untuk melakukan observasi karena anak-anak kinestetik itu biasanya kan senengannya gerak terus kan ya. Oh dia tuh kalau disuruh observasi, dia bikin project itu senang banget. Kalau disuruh dia susah. Maka saya harus desain pembelajaran saya agar anak-anak sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti saya kasih contoh yang sederhana. Oke, kembali ke pembelajaran diferensiasi. Namanya diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan hal yang baru. Tomlinson itu tahun 99 sudah mempublikasikan karyanya. Saya tanya ke Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi sudah pernah atau belum? Kan banyak yang bilang belum ya. Padahal sebenarnya jenengan itu pernah loh. Contoh. Bu, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk apa? Terserah, kan gitu loh. Itu loh pembelajaran diferensiasi. Basisnya adalah produk. Tapi yang ini mungkin berbeda. Diferensiasi itu ada 4 Bapak Ibu ya. Diferensiasi konten, proses, produk dan lingkungan. Teorinya seperti itu. Nah, konten itu begini. Contohnya saya ngajari mahasiswa saya itu tentang keseimbangan pasar, permintaan penawaran ya. Yang lagi in kan sekarang minyak goreng kan gitu ya. Apalagi daging sapi, cabai. Saya menyediakan beberapa artikel. Ya, ada minyak goreng, ada kedelai, ada cabai, ada masker misalnya, hand sanitizer misalnya. Nah, permintaan penawaran itu. Siswa saya boleh memilih tema yang mereka diskusikan. Jadi saya tidak mewajibkan, oh kamu harus minyak goreng semua, enggak. Nah, itu contoh diferensiasi konten. Kalau proses, saya menyediakan beberapa link. Satu, kalian yang senang nonton video, silahkan klik link berikut. Kalian yang senang lihat gambar dan tulisan karena visual, silahkan buka buku ini halaman sekian. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ya. Itu contoh diferensiasi proses. Paling gampang dan mungkin Bapak Ibu pernah melakukan diferensiasi lingkungan. Kadang-kadang siswanya disuruh berkelompok, kadang-kadang siswanya mandiri, kadang-kadang lesehan, kadang-kadang bentuk kelompok kotak gitu ya, atau lingkaran atau berbaris. Itu lingkungan.
Kira-kira yang belum pernah yang mana? Atau sudah pernah semua? Isi sudah, konten sudah. Oke. Nah, berarti kan bukan hal baru kan Bapak Ibu? Ya, hanya nama saja yang kurang familiar ya. Saya sama. Oke, nah ini Bapak Ibu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Masih belum konsentrasi. Oke, terima kasih. Kembali ke sini Bapak Ibu. Permendikbud ya, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 itu tentang standar proses. Salah satu isinya tentang RPP kan gitu. Mas Menteri selalu bilang beberapa kali kesempatan ya, dalam kesempatan Mas Menteri selalu bilang pangkas RPP jadi 1 lembar, oke? Nah, terus senang kan Bapak Ibu? Satu RPP-nya 1 lembar, yang lainnya berlembar-lembar. Saya tunjukkan contoh, saya buat contoh cuma 3 lembar tak lampirani, oke? Ini tapi ini bukan contoh terbaik ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke sini. Yang diharapkan oleh pemerintah itu perencanaan pembelajarannya itu fleksibel, jelas, sederhana. Fleksibel, jelas, sederhana. Fleksibel sesuai kebutuhan Bapak Ibu, sesuai kebutuhan siswa. Jelas, bisa diterapkan gitu ya. Bisa untuk mengukur ketercapaiannya. Sederhana, tidak usah ribet tapi tidak bisa dilaksanakan. Sederhana tapi mudah dilaksanakan, siswanya senang, materi tersampaikan, bermakna pembelajarannya. Itu yang diharapkan. Nah, di dalam regulasi jelas kok bahwa RPP atau perencanaan pembelajaran minimal ada 3 komponen: tujuan, langkah, dan akhir. Kalau modul ajar, nah ini Bapak Ibu yang beda. Kalau RPP 3 komponen minimal, kalau modul ajar itu ada 5. 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran, 3 rencana asesmen untuk di awal, asesmen diagnostik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat rencana asesmen di akhir pembelajaran, itu namanya asesmen formatif. Asesmen formatif. Yang terakhir media pembelajaran. Itu modul ajar, versi minimalis, versi yang paling sederhana. Saya membuat hanya 3 lembar. Hanya 3 lembar. Sudah termasuk LKPD, sudah termasuk media, sudah termasuk rubrik. Kalau pengen yang lengkap, contoh bertebaran di internet. Lanjut. HP nih. Contoh ya. Contoh berikut bukan contoh terbaik. Ya, kenapa? Kalau saya tunjukkan ini contoh, nanti semua sama, takutnya begitu. Pengalaman teman kepala sekolah, sekarang kepala cabang dinas di wilayah 8. Kan kalau cerita itu, saya senang banget guru-guru saya itu kreatif, rinci, modelnya bagus-bagus. Loh, ketika tanda tangan 2 RPP gitu ya, 2 RPP, 3 RPP, bagus. Loh, kok semua sama ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, semua sama. Astagfirullah. Kreatif, berarti guru jenengan kreatif Bu. Nah ini, waduh, terlalu kecil ya. Saya contohkan saja dulu. Ini contoh ekonomi. Nanti setelah ini contoh IPA untuk SMP. Ya. IPA aja deh langsung. Ya, buat IPS adalah ekonomi IPS lah. Tapi kalau IPS saya biasanya membuat yang integrated. Ya, tapi kalau saya biasanya buat yang integrated. Waduh, kalau saya sih nyampein bahasa, waduh, saya kuliah lagi Bu. Kuliah di bahasa Indonesia. Contoh ya,
Ini mau disebut modul bisa, RPP juga bisa, RPP Plus juga boleh. Pertama, komponen yang pertama Bapak Ibu di sini ada identitas, sama toh? Di aturan, di regulasi nggak ada harus ada identitas, tapi selayaknya biar ngerti ini untuk siapa, kita buat identitasnya. Contoh, RPP Merdeka Belajar model kanvas ya, kanvas itu 1 lembar. SMA 11 Maret sudah nggak usah mikir di mana itu ya. Tahun pelajarannya 22, 23 insya Allah. Tujuan pembelajarannya saya cuma satu, ya. Saya buat satu tujuan pembelajaran, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan penawaran. Model pembelajaran saya pakai problem based learning. Jenengan mau pakai model apapun boleh. Jenengan paling senang pakai modul apa? Model apa? Yang penting Python toh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu Python? Pembelajaran ya aktif, inovatif, kreatif, efektif. Sepenting buatan Paijo. Pembelajaran ya apatis, inosen, jelai orang mutu. Ada namanya apa jadinya? Ada? Mohon maaf Pak Paijo. Maksud saya Paijonya di sini yang apatis ya. Jangan dibully ya Bapak Ibu. Baik, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan profil pelajar Pancasila. Saya menambahkan profil pelajar Pancasila. Di dalam pembelajaran, saya juga ingin menguatkan profil. Jadi nggak nulis ini juga nggak apa-apa kok. Bernalar kritis dan gotong royong. Pasti pembelajaran saya mesti ada kegiatan kelompok diskusi, karena ada gotong royong. Bernalar kritis jelas. Saya minta anak-anak untuk menganalisis sebuah kasus. Jangan sampai, wah discovery learning, wah inquiry. Diskusikan ya pengertian, diskusikan ya jenis-jenis. Aduh, itu tidak usah diskusi, kalau 15 menit selesai. Gitu Bapak Ibu.